Diam. Diam dulu. Farah buka video bapaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makanan apa sih yang kami pilih. Jadi makanan yang kami pilih itu adalah stick fries yang berasal dari Prancis. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Fiona Angeli dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmiah Elviki dengan absen 25. Dan saya sendiri, Farah Indira dari absen 15. Lalu ada teman kami, Agung Rizky yang berhalangan hadir pada hari ini. Langsung kita mulai. Baik, sekarang kita mulai terlebih dahulu ke sejarah singkat dari stick fries. Nah, makanan ini pun asalnya dari Prancis, Eropa Barat. Dan jenis hidangan ini adalah main course atau makanan utama yang disajikan setelah appetizer dan sebelum dessert. Nah, stick fries sendiri adalah hidangan klasik khas Eropa yang berkembang pada abad ke-19. Dan makanan ini dipengaruhi oleh revolusi industri yang dimana pada saat itu masyarakat perkotaan membutuhkan makanan yang cepat, sederhana, dan juga mengenyangkan. Nah, jadi simpelnya stick fries ini merupakan stik daging sapi yang dipadukan dengan kentang goreng karena bahannya mudah didapat dan terjangkau. Lalu populer di kafe dan bistro Prancis hingga dikenal sebagai hidangan khas Prancis. Untuk bistro sendiri adalah kafe kecil yang umum populer ada di Prancis. Lalu ada alat dan juga bahan untuk membuat stick fries sendiri. Yang pertama alatnya itu ada wajan tebal. Kenapa harus wajan tebal? Jadi agar panas dari si apinya ini stabil sehingga daging merata matangnya dengan sempurna. Lalu yang kedua ada pisau, ada talenan, penjepit daging atau tongs, spatula, panci atau dip pan untuk menggoreng kentang goreng. Lalu ada kompor, piring, dan juga garpu. Selanjutnya kita beralih ke bahan. Yang pertama ada daging sapi. Yang umum digunakan adalah bagian sirloin yang dimana sirloin ini yang pertama mudah didapatkan, lalu sangat cocok untuk hidangan steak. Yang kedua ada garam, lalu ada lada hitam, butter, bawang putih, rosemary, minyak goreng, dan terakhir kentang. Nah, lalu untuk cocolannya biasanya yang umum di Prancis itu adalah saus Bernaise, yang dimana saus ini adalah saus klasik Prancis yang kaya, lembut creamy-nya, dan berwarna kuning muda, dan umumnya disajikan sebagai pendamping steak. Nah, untuk bahannya sendiri yang pertama ada 3 butir kuning telur, disarankan di sini kuning telur omega. Lalu yang kedua ada 175 gram mentega yang dilelehkan, ada 2 sendok makan cuka apel, 1 sendok makan air, 1 sendok teh daun tarragon, lalu ada setengah sendok teh lada putih, garam secukupnya, dan terakhir ada perasan lemon yang opsional. Selanjutnya adalah cara memasak dari stick fries ini. Yang pertama, biarkan stick beristirahat pada suhu ruangan selama 30 menit. Sambil menunggu stick beristirahat, dapat membuat kentang gorengnya terlebih dahulu. Kemudian, untuk membuat kentang gorengnya adalah dengan kupas dan potong kentang. Kemudian rendam kentang yang sudah dipotong dalam air es selama 15 menit. Ini adalah trik lain untuk kentang goreng yang sepertinya. Cara ini menghilangkan kelebihan pati yang membantu menghasilkan kentang goreng yang lebih kenyal dan mencegahnya saling menempel. Kemudian goreng kentangnya dan penggorengan pertama dimulai dari sekarang. Kemudian yang kelima adalah siapkan stick dengan menepuk-nepuknya hingga kering dan membumbuinya. Kemudian panggang stick hingga berwarna kecoklatan sekitar 4 menit di setiap sisi tergantung pada ketebalan stick dan tingkat kematangan yang disukai. Apapun yang terjadi, jangan memindahkan stick di dalam wajan kecuali untuk membalikan stick. Yang kemudian biarkan stick beristirahat sejenak sementara dapat menyelesaikan kentang gorengnya. Kemudian lakukan penggorengan kedua sekarang, dan terakhir iris stick lawan serat daging dengan pisau paling tajam. Sajikan dengan air oli di sampingnya sebagai saus cocolan.
Kemudian teknik memasak dari stick fries sendiri yaitu pan sear, yaitu teknik memasak cepat menggunakan sedikit minyak di atas wajan atau pan panas untuk menciptakan lapisan luar berwarna coklat keemasan yang garing atau karamelisasi atau crust, namun menjaga bagian dalam tetap lembut dan juicy. Stick dimasak di atas wajan besi atau cast iron atau wajan anti lengket yang sangat panas untuk karamelisasi luar daging. Kemudian basting atau menyiram mentega, yaitu di akhir pemasakan mentega, bawang putih dan herba seperti rosemary atau thyme ditambahkan ke wajan. Mentega cair disiram-siramkan ke atas stick atau basting untuk memperkaya rasa dan kelembapan. Kemudian double frying atau goreng 2 kali seperti yang telah dijelaskan pada step dari memasak sebelumnya, yaitu teknik tradisional untuk fries agar renyah di luar dan lembut di dalam. Kentang digoreng pertama kali pada suhu rendah sekitar 140 Celcius sampai 160 Celcius hingga matang namun belum kecoklatan. Selanjutnya ada pengemasan stick fries. Paper box atau food grade kemasan ini biasanya digunakan untuk bagian kentang goreng. Bahannya aman untuk makanan, tahan minyak dan memiliki ventilasi udara kecil agar uap panas keluar sehingga kentang mudah dapat lembek. Paper box juga ringan, plastik di bawah dan cocok untuk layanan takeaway atau street food lainnya. Nah, selanjutnya ada tray kertas atau wrapping paper. Stick biasanya disajikan di atas tray kertas lalu dibungkus dengan kertas khusus makanan. Fungsi membungkus ini adalah menjaga kebersihan, mempertahankan panas, serta membuat tampilan makanan lebih rapi dan menarik. Selain itu, kemasan ini memudahkan konsumen saat membuka dan menyantap stick. Selanjutnya ada kotak makan sekat atau bento box. Kemasan ini memiliki sekat antara stick dan kentang goreng agar tidak tercampur saus minyak atau air. Dan pemisahannya tekstur stick tetap terjaga dan kentang tidak menjadi lembek. Kotak sekat juga memberikan kesan lebih premium, cocok untuk restoran, modern atau pesanan layanan kita. Selanjutnya ada kemasan aluminium foil. Aluminium foil sering digunakan untuk membungkus stick agar panas lebih bertahan lama. Selain itu, aluminium foil juga membantu aroma lebih segar, sekali wangi, dan kelembapan daging sehingga tetap lezat sampai ke tangan konsumen. Kemasan ini juga melindungi makanan dari udara luar dan kontaminasi bakteri. Selanjutnya ada budaya stick and fries. Asal-usul populer di Paris dan Belgia pada abad ke-19, revolusi industri menjadi pilihan makanan mengenyangkan bagi kelas pekerja urban. Komponen utama terdiri dari stick panggang, sering disajikan size atau rare hingga medium, dan pommes fries kentang goreng tipis atau potongan tebal. Pendamping klasik biasanya disajikan dengan saus béarnaise, saus au fries atau saus merica atau mentega beraroma rempah. Budaya makanan stick fries adalah menu pokok di restoran. Fries dianggap sebagai makanan santai namun tetap elegan. Kemudian sekarang di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari stick fries dan dari stick lain. Pertama, potongan sangat tebal atau thick cut. Untuk stick fries dipotong persegi panjang tebal dan biasanya berukuran 1/2 inci atau lebih tebal. Sementara untuk stick lain, shoestring atau classic fries jauh lebih tipis dan kecil. Stick fries lebih tebal dari potongan lurus standar. Kemudian yang kedua adalah tekstur berdaging atau meaty dan lembut. Untuk stick fries sendiri, karena tebal, bagian dalamnya tetap seperti kentang rebus yang empuk. Kemudian dia itu juga teksturnya lembut atau pillowy, ya. Sementara bagian luarnya renyah. Sementara pada stick lain, kentang goreng tipis cenderung renyah sepenuhnya atau crunchy hingga ke dalam. Kemudian yang ketiga adalah bentuk persegi panjang atau rectangular slab. Untuk stick fries, potongannya lurus dan rata, bukan melengkung seperti curly fries atau berbentuk sarang lebar seperti waffle fries. Sementara untuk wedges, karena stick fries ini berbeda dari potato wedges yang berbentuk baja atau segitiga atau dipotong radial. Stick fries lebih tebal dan rata, sedangkan wedges lebih tebal di satu sisi dan seringkali masih memiliki kulit. Yang keempat adalah ideal untuk saus atau perfect for dipping.
Untuk stick fries sendiri, karena dia ada teksturnya itu lebar dan tebal, permukaannya dirancang untuk menyerap saus stick. Sementara untuk misal seperti stick lain, dia itu belum tentu dapat menyerap saus dengan sempurna. Kemudian yang kelima adalah seringkali menggunakan kulit atau skin on. Banyak stick fries disajikan dengan kulit kentang yang masih menempel, memberikan tekstur ekstra dan rasa yang lebih rustic. Dan berikut adalah cara membuat stick fries. Jadi di sini juga ada gambar stick fries yang dimana ini tuh udah jelas daging. Nah biasanya kalau daging biar ini dan juga masih juicy itu di medium rare sampai ke medium. Lalu juga di sini ada kentang yang packingannya seperti ini. Lalu ada rosemary juga. Terus memakai saus bernaise yang sudah dijelaskan tadi. Nah selain itu biasanya juga diberikan tambahan hidangan lain yaitu berupa vegetable yang dimana biasanya itu selada air yang sama ditambahkan juga dengan sourdough